Mari kita mulai melakukan renungan pada hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Yesus untuk kesempatan pada hari ini. Kami akan melakukan renungan harian. Kami serahkan kepadamu. Terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan pada kami Tuhan. Untuk kesempatan-kesempatanmu ini Tuhan. Lindungi kami, berkati kami. Jangan pernah Kau meninggalkan kami Yesus. Terima kasih untuk perkenananmu. Terima kasih untuk berkat-berkatmu. Terima kasih Yesus. Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami Yesus, dan Kau telah menyatakan dirimu bagi kami. Terima kasih Yesus. Buka pikiran, jiwa, loh, hati kami Tuhan, sehingga setiap perkataanmu merasuk dalam hati kami Yesus, berakar kuat, bertumbuh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami renungkan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Yesus Tuhan, Kau Tuhanku. Amin ya. Yesus adalah Tuhan kita. Terima kasih, kita imani itu dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu benar-benar luar biasa bagi kita semua. Tuhan yang 2000 tahun lalu rela mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, ya sudah dilakukan sejak zaman Adam Hawa, yang telah merasakan penderitaan yang sebegitu hebatnya, meninggal, bangkit, dan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, masih peduli sampai saat ini. 16 tahun lalu beliau Tuhan Yesus kita berbicara kepada pendetanya, kemudian menguatkan lagi 2 pendeta besar lainnya lewat saya, karena saya benar-benar merasakan, mengalami ya. Jadi untuk apapun yang saya alami, kejadian nubuatan 3 pendeta besar tersebut kepada saya, yang Tuhan Yesus lakukan kepada saya melalui para pendeta-pendeta beliau ini, itu benar-benar membuat saya tuh tidak berhenti mengucapkan syukur apapun yang terjadi. Walaupun melewati orang-orang sulit, keadaan sulit, karena memang itu ya yang di setting ya, atau apapun itu, saya percaya Tuhan yang pegang kendali. Pada akhirnya kita akan kembali ke Tuhan, itu yang terpenting. Jadi itu pikiran saya, yang terpenting itu saat kita kembali ke Tuhan, gimana posisi kita. Karena bukan bagaimana kita memulai kan, tapi bagaimana kita saat bertemu dengan Tuhan nanti, kita benar-benar memegang apa yang kita percaya, bahwa Tuhan itu Tuhan kita dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan.
Dan apa namanya, yang Tuhan Yesus lakukan melalui saya itu benar-benar sampai hari ini itu membuat saya itu benar-benar terkagum-kagum sama Tuhan. Kok bisa kayak gitu loh, Tuhan yang benar-benar pemilik jagat raya ini benar-benar berbicara pada seseorang yang bahkan di keluarganya pun tidak dipandang, apalagi di orang-orang yang lebih berpengalaman, tapi Tuhan benar-benar berbicara. Itu benar-benar membuat saya terkagum-kagum sampai saat ini. Dan saat ini kita akan kembali merenungkan dari ayat firman Tuhan. Saat ini kita akan ambil dari Markus dan Matius. Markus di ayat 1 di pasal 1 ayat 40 sampai 45. Yang Matius 8 ayat 1 sampai 4. Judul perikopnya sama. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ini ditulis 1 Matius murid Tuhan Yesus. Yang kedua oleh Markus. Markus itu keponakan dari Barnabas. Jadi Markus ini bukan murid Tuhan Yesus. Markus ini mengiring ikut pelayanan dari Petrus, Barnabas, Paulus. Jadi Markus ini mendengar cerita dari Petrus, ini dipercaya oleh jemaat mula-mula seperti itu. Jadi Markus ini mendengar cerita dari Petrus, dan Markus menceritakan itu dalam tulisan lagi. Nah, ini benar-benar berkat bagi orang Kristen, karena kita bisa mendapat berkat dari tulisan-tulisan para rasul-rasul. Nah, Markus sendiri ditulis dipercaya oleh jemaat mula-mula itu meninggal karena meninggal martir. Jadi lehernya itu diseret dengan ditali. Itu dialami oleh rasul-rasul sebelum kita, dan kita mengucapkan terima kasih untuk segala hal yang mereka lakukan, sehingga berita Tuhan Yesus masih ada dan menguatkan kita dan menguatkan para pendeta, para orang-orang yang mencintai Tuhan, sehingga iman mereka itu tetap menyala-nyala, sehingga banyak orang masih dipakai Tuhan berbicara kepada kita. Dan salah satunya saya, 3 pendeta besar yang saya percaya juga pernah membaca Injil Markus, di mana ditulis oleh seseorang yang mengiring Petrus, Barnabas, Paulus, dipercayainya ikut pelayanan mereka, tentunya dengan menyebar dan di akhir hidupnya seperti dialami oleh Petrus, di mana disalib, terbalik. Paulus juga, Markus ini juga mengalami juga. Jadi Markus meninggal martir juga dengan diseret dengan kuda. Nah, kita akan baca dua-duanya ini ya. Dari kita baca gimana Matius menuliskannya ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini di huruf besar, dia itu Tuhan Yesus. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Kita akan baca di tulisan Markus.
Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia, di sini huruf besar, ia itu Tuhan Yesus, mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Orang kusta itu apa? Yang saat itu tidak ada obatnya. Orang kusta itu disingkirkan karena warga kota takut tertular. Jadi mereka pasti di luar ini ya, luar gerbang atau enggak di depan gerbang meminta belas kasihan seperti itu. Nah, kita ini seperti orang kusta itu. Kita berdosa dan tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mendapatkan pengampunan dengan kelakuan apapun, sebaik apapun yang kita lakukan itu tidak bisa menghilangkan atau mengurangi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan. Kita itu seperti orang kusta tersebut. Dan bedanya dengan orang kusta ini, kita dengan orang kusta ini memohon kepada Tuhan. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saya mau jadi orang kusta itu yang memohon belas kasihan. Karena kita ini seperti orang kusta tersebut, orang berdosa yang tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Dan Tuhan mau. Tuhan itu mau. Karena apa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Satu peristiwa ditulis oleh satu murid Tuhan Yesus, satunya lagi mendengar cerita dari Petrus yang menjadi saksi Tuhan Yesus karena mengiring Tuhan Yesus teruskan. Ini yang luar biasa. Kita harus menempatkan diri seperti orang kusta itu yang mau memohon kepada Tuhan, yang mau berdoa, yang mau meminta, yang mau komunikasi. Puji Tuhan. Kalau kita renung-renungkan, ini benar-benar kasih karunia yang benar-benar luar biasa yang kita dapat. Kita bisa ke gereja mengenal Tuhan itu sudah kasih karunia. Karena apa? Tuhan kita itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Dan di sini orang kusta tersebut mengajarkan. Orang kusta tersebut punya iman. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Amin. Amin. Yesus kita luar biasa ya. Ini benar-benar kita harus belajar dari iman orang yang sakit kusta tersebut. Karena di zaman dulu orang kusta dipercaya terkena karena kutuk, karena saat itu belum ada obatnya. Ini benar-benar mengajarkan kita bagaimana saat berdoa, saat meminta kepada Tuhan, saat kita memohon kepada Tuhan,
kita belajar dari iman orang kusta ini. Karena kita sudah mendapatkannya sebelumnya, tahun 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah melakukan. Tuhan mau, dan dosa kita dihapus oleh Tuhan. Kita mendapat kasih karunia Tuhan. Kita harus belajar beriman seperti orang kusta ini. Dan Tuhan kita tuh pasti mau kan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh. Amin ya. Ini benar-benar Alkitab ini kalau saya baca dari kisah yang menulis atau penulisannya, yang menulis pun meninggal pun karena martir, diseret kakinya, kepalanya di pakai tali di ini. Dan tulisan para rasul ini masih kita baca, sehingga banyak orang yang masih beriman ribuan tahun setelahnya, masih banyak orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Sehingga terbukti 16 tahun yang lalu Tuhan masih bisa berbicara kepada manusia. Beberapa tahun kemudian Tuhan menguatkan. Itu bagi saya itu luar biasa. Untuk seseorang yang saat itu belum pernah pelayanan, keluarganya pun keluarga inti, tidak ada yang pelayanan seperti orang-orang lain. Kalau saudara saya ada ya, yang sepupu suaminya ada yang pendeta. Yang satunya lagi ada yang jadi suster. Tapi kan itu karena bukan ini ya, tidak setiap hari, jadi rasanya tuh tetap beda, bukan keluarga, karena bukan keluarga inti yang setiap hari kita bersama-sama. Jadi saya hidup di benar-benar keluarga yang keluarga biasa lainnya, seperti orang-orang sekitarnya, yang yang ke gereja pun ya cuma seminggu sekali. Ketika puji Tuhan, ketika kerja akhirnya benar-benar rindu Tuhan, akhirnya seminggu 2 kali kalau tidak ada lembur pasti datang, karena saking rindu sama Tuhan waktu itu. Tapi saat di Solo itu ya seperti biasa, tapi Tuhan pakai luar biasa. Tidak, kadang-kadang kita berpikir ya, kategorinya apa saat Tuhan memilih ya, kategorinya apa, pasti orang-orang berpikir seperti itu. Tapi Tuhan yang terpenting itu Tuhan masih berbicara. Itu luar biasa. Dan ini tuh anugerah bagi kita. Kita bisa belajar iman dari para rasul, para nabi. Bahkan seorang kusta pun punya iman. Kalau kau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan Tuhan Yesus mau, aku mau, jadilah engkau tahir. Kita adalah orang-orang kusta tersebut, orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kita punya Tuhan Yesus yang benar-benar nyata, benar-benar ada, masih berbicara pada hari ini. Dan tugas kita untuk menceritakan iman ini, untuk menceritakan Tuhan Yesus itu Tuhan, agar banyak orang yang diselamatkan, banyak orang bisa menerima kasih karunia. Karena kita percaya jalan ke surga itu ya lewat Tuhan Yesus. Ini benar-benar iman orang kusta ini benar-benar menguatkan kita ya. Kita tidak hanya belajar dari para nabi, para rasul, tapi juga iman seorang yang sakit kusta. Amin ya. Ini benar-benar cerita isi ini pun luar biasa. Latar belakang yang menulis pun saat saya ini juga luar biasa. Benar-benar membuat kita berterima kasih ya. Tuhan sudah menggerakkan banyak orang saat itu untuk menulis. Kalau kita renungkan saat itu emang sudah ada komputer, sudah ada, tapi belum ada. Tapi saat itu orang-orang benar menulis dengan begitu banyaknya, begitu sabarnya menulis, luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih ya, terima kasih untuk Tuhan telah memilih orang-orang sehingga kita dikuatkan sampai hari ini, sehingga masih banyak orang yang beriman, masih
banyak orang yang dipakai Tuhan untuk bisa mendengar suara beliau, suara Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Terima kasih Tuhan. Ini ya, kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Amin. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damai-Nya seperti sungai di hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua perkataanmu hari ini Yesus. Terima kasih untuk orang-orang yang telah menuliskan Injil-Injil ini, Matius muridmu, Markus yang mengirim Petrus. Terima kasih Tuhan sehingga kami bisa membaca ceritamu Tuhan, kami bisa membayangkan kami berada di dekatmu saat peristiwa itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang saat itu bersedia kau pakai, mengalami banyak hal, mengalami begitu kesusahan, mati pun dengan seperti yang kau alami Tuhan, dan masih meninggalkan sesuatu yang bisa menguatkan kami Tuhan. Ayat-ayat tersebut baru menguatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kekuatanmu selalu mengalir pada kami Tuhan. Hadiratmu, Roh Kudusmu yang kami perlu Tuhan. Kami perlu berkat-berkatmu Tuhan, sehingga kami bisa memberkati orang-orang sekitar kami Tuhan, untuk pekerjaanmu Tuhan, dan memberkati orang-orang seperti yang kau mau, sampai ke ujung bumi yang seperti yang kau mau Tuhan. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, kau bernyata, berada, perkenananmu, pernyataanmu benar-benar nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap perkataan ini Tuhan mengalir Tuhan, masuk dalam roh jiwa hati kami Tuhan, berakar, bertumbuh lebat dan berbuah lebat seperti yang kau mau Tuhan, sehingga banyak orang yang bisa merasakan Tuhan buah-buah dari setiap ayat-ayat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.